Mitra UKM, pastinya Anda tak asing lagi dengan makanan yang satu ini. Rasanya yang manis dan lezat, tentunya membuat banyak orang menyukainya. Ya, cukup banyak memang orang-orang yang memberikan makanan ini ketika hari kasih sayang atau Valentine. Ya, apalagi kalau bukan coklat. Makanan bercita rasa manis yang satu ini berasal dari tanaman buah kakao. Di Yogyakarta khususnya, banyak petani lokal telah membudidayakan tanaman kakao ini. Berada di daerah Putat, Kabupaten Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta, sekitar 500 hektar lahan ditanami tanaman kakao. Tak perlu khawatir, tanaman kakao yang tumbuh di daerah Gunung Kidul ini kualitasnya tak kalah dengan tanaman kakao yang tumbuh di daerah lain yang sudah termasyhur dengan kualitasnya seperti di Sulawesi, Filipina, bahkan Amerika. Coklat Ndalem salah satunya. Industri pengolahan tanaman kakao yang berasal dari Yogyakarta ini, seluruh bahan dasarnya berasal dari tanaman kakao Gunung Kidul. Adalah Meka Hazim, seorang pengusaha muda yang berhasil mengolah tanaman kakao menjadi coklat dengan aneka cita rasa khas bumi Nusantara. Selamat datang di Coklat Ndalem. Diluncurkan pada 1 Maret 2013 yang lalu, Coklat Ndalem ini semakin berkembang pesat selama 3 tahun terakhir. Kemajuan ini tentunya tak lepas dari pemilik dan juga inovator dalam mengembangkan usaha coklat miliknya. Ya, Meka Hazim, seorang pengusaha wanita yang memiliki passion di bidang wirausaha, pengembangan pemuda, dan juga bidang budaya. Wanita yang lahir 34 tahun silam ini merintis usahanya berdasarkan passion yang ia miliki. Berkat dukungan dan juga sumbangsih ide dari suaminya, Witness Arga Yuda, Meka Hazim memberanikan diri untuk membuat usaha coklat yang ia namai Coklat Ndalem. Coklat Ndalem yang merupakan penggabungan dari dua passion yang berbeda ini berhasil diwujudkan dalam bentuk kreasi berbagai rasa khas coklat. Yuda yang merupakan suami dari Meka pun ikut andil dalam mengelola dan memberikan ide-ide kreatifnya dalam mengolah coklat. Ya, kolaborasi antara passion Yuda yang berupa coklat, desain, dan juga budaya membuat Coklat Ndalem semakin berkembang pesat baik dari segi kualitas maupun kuantitas dari coklatnya. Tidak hanya memiliki rasa yang unik dan juga khas, Coklat Ndalem juga ingin menjadikan coklat hasil produksinya memiliki kesan tersendiri bagi penikmatnya. Hal ini dibuktikan dengan pesan yang mereka sampaikan melalui berbagai kemasan dan juga cita rasa yang unik dari produk coklat miliknya. Mereka berhasil menceritakan tentang keindahan budaya yang dimiliki oleh bumi Indonesia seperti batik, tokoh pewayangan, tokoh abdi dalam dan bergodok keraton, adat istiadat, seni tari, dan masih banyak yang lainnya. Tentunya cerita tersebut disampaikan melalui kemasan yang unik, kreatif, dan juga informatif. Setiap kemasan di masing-masing rasa coklat Ndalem yang berbeda memiliki cerita berinformasi yang berbeda-beda pula, memiliki arti agar setiap orang yang berada dalam naungannya akan tumbuh dan berkembang menjadi pribadi mandiri serta mulia hidupnya. Coklat Ndalem memiliki pribadi muda dan dinamis sebagai bagian dalam tim kerja mereka. Sejak awal berdirinya Coklat Ndalem, Meka Hazim dan juga Yuda mulai memantapkan misinya, yakni membuat olahan coklat yang enak.
Sederhana memang, tetapi siapa sangka dari misi yang sederhana inilah coklat yang ada di Coklat Dalam sudah memiliki banyak rasa yang khas dengan cita rasa asli bumi Indonesia. Beberapa tahun belakangan ini, wanita berusia 34 tahun menambahkan misinya dalam mengembangkan coklat dalam miliknya, membuat coklat yang enak dari petani lokal Indonesia. Misinya tersebut karena adanya fakta bahwa petani kakao di Indonesia hampir tidak pernah mencicipi coklat dari kebun mereka sendiri, sehingga petani lokal merasa tidak perlu meningkatkan kualitas produk dari kakao mereka. Padahal Indonesia merupakan penghasil kakao nomor 3 terbanyak di dunia, sehingga Meika Hazim merasa perlu membuat coklat yang enak dari kakao petani lokal Indonesia yang kemudian memberikannya kembali pada para petani hebat Indonesia. Tentunya agar mereka merasakan nikmatnya coklat dari kebun mereka sendiri. Berlokasi di kawasan yang sangat strategis dan dekat dengan pusat kota, membuat gerai dari Coklat Dalam sangat mudah ditemui. Bisa dicapai hanya dengan berjalan kaki dari Jalan Malioboro sekitar 10 menit, atau tepatnya berada di Jalan Bayangkara nomor 23, Ngopasan, Yogyakarta. Anda bisa menemukan gerai Coklat Dalam. Sepintas jika Anda perhatikan dari luar, gerai Coklat Dalam hanya gerai biasa pada umumnya. Namun jika Anda sudah mulai masuk ke dalam dan berkeliling, Anda akan menemukan banyak sudut yang menarik untuk diabadikan. Ya, rumah dengan desain Indies klasik yang dibangun pada tahun 1930-an inilah yang menjadi gerai Coklat Dalam saat ini. Uniknya lagi, terdapat mini museum yang akan menceritakan tentang sejarah coklat Indonesia. Bagi Anda mitra UKM yang penasaran dengan cara atau pembuatan coklat, tenang saja, karena di gerai Coklat Dalam terdapat ruangan pembuatan coklat yang bisa kita semua saksikan. Coklat Dalam sendiri tuh sebenarnya kita mulainya tuh awal idenya tuh di bulan Desember tahun 2012. Jadi waktu itu setelah kita menikah, saya sama suami saya menikah, Mas Yuda, tahun 2012, 11-12, terus di Desember kita memutuskan untuk kita mesti bikin bisnis deh. Dan bisnisnya itu bisnis coklat. Jadi Desember 2012 kita berpikir untuk bikin bisnis itu. Terus bulan Januari saya mulai jalan untuk membuat semua legalitas bisnisnya. Jadi legalitas bisnis dari semua persiapan deh, akte, terus legalitas kalau mau makanan itu seperti apa, bikin PIRT, TDP, TDI, SIUP dan segala macam. Terus pertama kali kita melaunching itu sebenarnya ada soft launching di bulan Februari tahun 2013. Jadi kita memperkenalkan produk kita pertama kali bahwa kita tuh akan hadir gitu di Jogja sebagai salah satu pilihan oleh-oleh di antara oleh-oleh yang lainnya juga. Sebenarnya kita pilih coklat itu karena salah satunya adalah komoditas Indonesia tuh banyak sekali. Indonesia tuh penghasil kakao nomor 3 di dunia. Tapi Indonesia sendiri itu belum banyak yang mengolah coklat di sini sendiri. Kebanyakan diekspornya dalam bentuk biji. Terus sekarang pemerintah udah bikin peraturan bahwa ekspor biji itu dibatasin dengan pajaknya dinaikkan, harus mengekspornya paling tidak dalam bentuk bubuk. Itu sebenarnya salah satu cara untuk pemerintah juga bikin industri coklat di dalam negeri sendiri juga berkembang kayak gitu. Jadi terus Mitra UKM, jika Anda berkunjung ke gerai Coklat Dalam, Anda bisa menyaksikan proses pembuatan dari coklat ala Coklat Dalam itu sendiri. Tentunya dengan berbagai varian rasa yang unik dan juga khas bumi Indonesia. Bila kita ingat kembali ketika membeli coklat lalu memakannya, mungkin hanya butuh waktu beberapa menit saja untuk menghabiskannya. Padahal, untuk membuat coklat dari biji kakao diperlukan waktu yang cukup lama dan proses yang sangat rumit. Terdapat sekitar 11 tahap dalam proses pembuatan coklat sehingga coklat tersebut bisa dikonsumsi dan enak dimakan. Dimulai dari tahap panen buah kakao dari petani lokal yang ada di Gunung Kidul Handayani yang kemudian difermentasi secara alami. Selanjutnya tahap pengeringan biji kakao yang telah mengalami fermentasi sempurna dikeringkan selama 3 hari hingga kadar biji kakao di bawah 10%. Hal ini dilakukan agar biji kakao tidak mudah berjamur dan tetap terjaga kualitasnya. Proses selanjutnya yakni roasting atau pemanggangan biji kakao dengan oven bersuhu 250 derajat Celcius. Mulai dari tahap roasting inilah proses pembuatan coklat dilakukan di gerai Coklat Dalam.
Setelah di roasting, biji-biji kakao melalui proses cracking atau pemecahan biji untuk mendapatkan isi biji kakao yang biasa disebut nib. Setelah nib didapatkan, nib harus dipisahkan dengan kulit arinya untuk dapat diolah menjadi coklat yang berkualitas. Pemisahan nib dengan kulitnya ini bisa dilakukan dengan manual atau dengan bantuan tangan manusia. Biji-biji yang terkelupas kemudian dihaluskan dengan alat grinder. Untuk membuat coklat bar yang enak, pasta kakao akan ditambahkan dengan mentega kakao, gula, dan juga vanili. Setelah tercampur akan diproses dalam mesin mortar dengan penekanan tertentu selama minimal 36 jam. Selama proses ini berlangsung, campuran coklat tersebut akan menjadi butiran partikel coklat yang halus dan lumer di mulut. Berikutnya yakni proses tempering, yaitu pengaturan suhu yang pas pada coklat agar terbentuk kristal lemak yang suhu lelehnya pas dengan suhu tubuh kita. Dengan kombinasi suhu yang tepat, coklat baru akan mempunyai rasa coklat yang enak dan tekstur coklat yang pas ketika meleleh di dalam mulut. Proses selanjutnya yakni proses pencetakan coklat ke dalam cetakan khusus yang terbuat dari bahan akrilik agar mendapat kilau khusus dari coklat yang dibuat. Lalu setelah dicetak, coklat akan didinginkan ke dalam lemari es agar membeku dan mudah dikemas. Terakhir adalah proses pengemasan, yakni membungkus coklat ke dalam lembaran aluminium foil agar coklat terlindungi dari suhu luar dan tetap terjaga kualitas rasanya. Yang menarik pada tahap pengemasan ini, yakni setiap coklat akan memiliki kemasannya tersendiri dengan latar belakang budaya serta informasi cerita dari setiap varian rasa coklatnya. Setiap hari, Coklat Ndalem dapat memproduksi coklatnya sekitar 20 hingga 30 kg. Hal ini juga tergantung dari varian rasa dan juga pesanan yang masuk. Itu sebenarnya kita ngambilnya langsung ke salah satu petani di Gunung Kidul. Jadi kita udah kerja sama satu petani. Sementara ini satu petani, namanya Pak Edi. Jadi kira-kira 1 minggu sekali Pak Edi akan mengirimkan bijinya ke kita sekitar 10 kilo. Terus nanti kita proses di sini. Jadi dari petani itu prosesnya ketika sudah dipetik, dibuka buahnya, POD potnya itu dibuka, diambil bijinya. Bijinya nanti akan difermentasi sekitar kurang lebih 1 minggu. Setelah difermentasi akan dikeringkan di bawah terik sinar matahari ya sekitar 3 hari sampai 5 hari sampai kadar airnya sekitar 7%. Nah itu yang akan dikirimkan oleh si petani ini.